Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itama dengan NIM 131-2023-0008. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi syarat tugas asistensi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya saya sudah membuat database connection di PHP-MyAdmin. Pada sintaks bagian import Java SQL connection, yaitu antarmuka yang mewakili koneksi ke database. Pada import Java Drive Manager, kelas yang mengelola kumpulan drive JDBC, Java Database Connectivity, dan digunakan untuk membuat koneksi baru ke database. Selanjutnya ada SQL Expression, kelas untuk menangani pengecualian atau error yang terkait dengan operasi database. Pada bagian sintaks public class database connection, ini adalah deklarasi kelas database connection. Kata kunci public berarti kelas ini dapat diakses dari mana saja, di mana di dalamnya terdapat beberapa baris import yang mewakili kelas-kelas penting di library Java SQL seperti connection, Drive Manager, dan SQL Expression yang semuanya esensial untuk berinteraksi dengan data. Di dalam kelas database connection ini terdapat 3 variabel privat, static, final, string, yaitu URL, username, dan password. Selanjutnya masuk ke kelas main. Di sini saya tidak akan mengisi apa-apa. Lanjut, di mana pada aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna GUI untuk mengelola data produk, menampilkan daftar produk dalam tabel, serta memungkinkan pengguna untuk menambah, menghapus, mengedit, dan memperbarui data produk. Ini menggunakan Java Swing untuk elemen-elemen GUI seperti jendela, tombol, dan tabel teks. Selanjutnya, pada bagian public produk app ini mengatur judul jendela, daftar produk, kayak mengatur ukuran jendela, menentukan bahwa aplikasi akan ditutup saat tombol jendela diklik. Pada bagian panel atas ini, tabel produk menampilkan ID produk, nama produk, dan harga. Di tabel tidak bisa diedit langsung. Tabel ini bisa digulir jika datanya banyak. Terus tombol muat data produk, saat diklik tombol ini akan memanggil fungsi load data produk untuk mengambil dan menampilkan data dari dataset ke tabel. Semua komponen ini ditata rapi di dalam sebuah panel menggunakan bold layout. Selanjutnya, setelah pada tabel produksi, kita pindah ke di mana di saat diklik tombol ini akan memanggil fungsi untuk mengambil dan menampilkan data dari dataset ke dalam tabel, di mana di sini dapat dilihat memakai beberapa button dan J button. Selanjutnya kita masuk pada sintaks panel bawah, di mana kode ini berfungsi untuk membuat dan menyimpan panel bawah, bagian bawah dari antarmuka pengguna GUI aplikasi. Panel ini akan menjadi tempat di mana pengguna bisa seperti menambah, menghapus, atau mengedit data produk. Pada bagian ini menambah sepasang komponen ke panel bawah, sebuah label nama produk di kolom pertama baris pertama, diikuti langsung oleh sebuah kotak teks J text file, yang dimana teks nama produk di kolom kedua baris yang sama. Dengan ini adalah pola umum untuk membuat pasangan label dan input file dalam GUI.
Selanjutnya masuk ke sintaks input harga. Pada bagian ini menambah input file untuk harga ke panel bawah. Sebuah label harga ditempatkan di kolom pertama baris kedua dan kotak teks input txt harga dapat ditempatkan di kolom kedua baris yang sama, persis di sebelah kanan label harga. Ini menempatkan input harga tepat di bawah input nama produk, menjaga tata letak yang terorganisir. Selanjutnya masuk kepada button tambah. Kode ini menambahkan sebuah tombol tambah produk ke panel bawah. Ketika tombol ini diklik, aplikasi akan menjalankan fungsi tambah produk yang bertanggung jawab untuk memproses menyimpan data produk baru. Pada button hapus, menambahkan sebuah tombol hapus produk ke panel bawah. Ketika tombol ini diklik, aplikasi akan menjalankan fungsi hapus produk yang akan bertanggung jawab untuk menghapus data produk yang dipilih dari dataset. Tombol ini ditempatkan baris yang sama dengan tombol tambah produk, namun di kolom yang berbeda, yaitu di sebelah kanannya. Pada button edit, sebuah tombol edit produk ke panel bawah. Ketika tombol ini diklik, aplikasi menjalankan fungsi tampil form edit yang akan memicu proses pengeditan data produk, misalnya mengisi formulir dengan data produk yang dipilih. Button update menambah sebuah tombol update produk ke panel bawah. Tombol ini secara default tidak aktif, disable, dan hanya akan aktif jika pengguna mengklik tombol edit produk terlebih dahulu. Pada sintaks berikutnya, membuat tabel produk menjadi interaktif. Setiap kali pengguna mengklik atau memilih suatu baris di tabel, aplikasi akan secara otomatis mencatat nomor indeks baris yang dipilih tersebut ke dalam variabel selection row. Pada baris layout utama, baris ini menambahkan panel atas berisi tabel produk yang muat data produk. Baris yang kedua yaitu berisi input untuk nama produk, harga, dan tombol-tombol akses seperti tambah, hapus, edit, update ke jendela utama. Metode loading data produk bertanggung jawab untuk memuat semua data produk dari tabel produk di database. Pertama, ia mengosongkan tampilan tabel saat ini. Kemudian, ia membuka koneksi database, mengeksekusi perintah select bintang from produk, dan untuk setiap baris data yang ditemukan, ia mengambil nilai-nilai kolom yang relevan dan bahkan menambahkan sebagai baris baru ke tabel produk di GUI. Tree ini adalah tree win result length yang bersarang di dalam blok tree terluar. Ini memasukkan koneksi database count akan tertutup secara otomatis setelah blok ini selesai dieksekusi, bahkan jika ada error. Konversi harga dan penyimpanan ke database berhasil tanpa error, maka produk berhasil ditambah. Jika gagal, maka pesan error gagal menambah data. Pada bagian metode hapus produk, memastikan bahwa pengguna telah memilih baris di tabel dan mengkonfirmasi penghapus sebelum mencoba menghapus produk di database. Ia dapat mendapatkan ID produk dari baris yang dipilih, membuat dan mengeksekusi perintah SQL delete yang ditarget. Kemudian menampilkan pesan sukses memperbarui tabel dan merestore status pemilihan baris. Setelah pengguna mengklik OK pada download edit dan input harga memvalidasi sebagai angka. Kemudian menggunakan ID produk asli untuk mendapat dan menjalankan perintah SQL update ke database. Dan secara keseluruhan, kode ini menunjukkan struktur lengkap sebuah aplikasi CRUD, create, read, update, dan delete sederhana berbasis GUI Swing di Java yang berinteraksi dengan database. Selanjutnya kita masuk ke menu running. Di sini saya memasukkan nama produknya celana dengan harga 400. Saya tekan tombol tambah produk. Saya klik
data yang di atas. Setelah itu saya ingin mengedit harganya menjadi 90. Terus update, otomatis harganya terupdate. Selanjutnya saya mengklik data itu tersebut dan saya mengklik hapus. Setelah itu akan muncul pesan hapus data berhasil. Sekian tugas video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.